Pak Jokowi itu malah ingin menunjukkan apa yang terjadi. Boleh jadi ia memendam sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, dan seterusnya lah. Anda membayangkan nggak tiba-tiba misalnya Mas Anies yang calonnya, terus orang seperti Denny Siregar akan mendukung Mas Anies gitu, atau kebalikannya? Daya tarik Mas Anies itu kecil, tapi daya dorong mereka untuk meninggalkan, pergi dan melawan Jokowi itu sangat besar sekarang. Misalnya Prabowo Gibran kalah, kira-kira apa yang akan terjadi? Dan kalau memang menang, misalnya ternyata menang satu putaran, Indonesia rugi besar. Kalau Mas Anies lolos putaran 2, akan digunakan juga politik identitas. Sekarang tidak bisa politik identitas dipakai di 2024. upaya untuk menuju supaya husnul khotimah itu masih seperti apa kira-kira? Ya, Prabowo Gibran harus kalah. Persoalan yang lain adalah Cukup besar dong harusnya. tapi yang bagi-bagi banyak. Justru itu. Kalau yang bagi cuma sendirian, bisa. apa yang menjadi persoalan dengan Bansos dan BLT? Tidak ada pihak lain yang bisa membagikan selain negara. Iya. Tidak ada pesaingnya itu Bansos BLT. Monopoli. Ketika depersonalisasi seperti yang beredar selama ini, itu kan ada dugaan-dugaan personalisasi. Jika dugaan itu benar, Maksudnya personalisasi itu ya bagi saya gitu ya. ya ini, dan bahkan kan ada menteri yang dalam kampanyenya dalam kapasitas sebagai ketua umum partai itu jelas menegaskan personalisasi kan. Jadi kalau kemudian itu benar, maka ketidakadilannya itu berlipat-lipat itu. Tapi kan bansos itu udah lama, Kang. Artinya udah dari bertahun-tahun yang lalu Pak Jokowi memang hobinya kelilingan bagi-bagi bansos. Ya, Kenapa diributin sekarang? diributin karena personalisasi itu berdempetan dengan nepotisme. Oke. Kepala negara sekarang sedang punya konflik kepentingan. Iya. Yaitu konflik kepentingan anaknya Ya. ikut dalam 2 kontestasi. Di Pileg ada anaknya ketua umum partai, di Pilpres ada anaknya jadi calon wakil presiden. Double ya. Itu problem gitu. Jadi problem. Loh, tapi 2019 dirinya sendiri yang maju dan dia tetap bagian bansos. Ya, Pernah ada yang ribut. masalahnya itu ada nepotisme itu. Ketika kemudian sudah jelas ada konflik kepentingan, kepala negara Dalam dunia politik, perubahan sikap seringkali menjadi kunci dalam menentukan arah dan hasil dari suatu kebijakan. Salah satu contoh terbaru adalah perubahan sikap Partai Nasdem terkait pengajuan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebelumnya, Partai Nasdem dikabarkan menunggu sikap PDIP terkait pengajuan hak angket ini. Namun, belakangan ini, Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, menyatakan bahwa pihaknya akan tetap mendorong penggunaan hak angket tanpa memperhatikan sikap fraksi Partai Banteng di parlemen. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa Nasdem tidak lagi menunggu PDIP untuk mengajukan hak angket. Bahkan, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa tanpa PDIP pun, Nasdem akan tetap mengambil jalan hak angket. Namun, perlu dicatat bahwa Nasdem belum melakukan dorongan karena masih menunggu proses perhitungan sah pemilihan legislatif Pileg 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sugeng Suparwoto menyatakan bahwa Partai Nasdem baru akan bersikap setelah proses rekapitulasi di KPU rampung pada 20 Maret 2024. Di sisi lain, ada juga anggota Partai Nasdem yang menunjukkan dukungan terhadap pengguliran hak angket. Taufik Basari, salah satu anggota Partai Nasdem, mengatakan bahwa partainya siap mendukung pengguliran hak angket dan saat ini tengah mempersiapkan tanda tangan dari setiap anggota fraksi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa isu hak angket ini menjadi topik yang hangat di kalangan politisi, terutama di Partai Nasdem. Meski ada beberapa perbedaan pendapat, namun tampaknya Nasdem tetap berkomitmen untuk mendorong penggunaan hak angket sebagai alat untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Berikut adalah daftar partai yang mendukung dan menolak penggunaan hak angket. Mendukung hak angket. 1. Partai Keadilan Sejahtera, PKS,
Partai Keadilan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) mendorong DPR agar menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. 2. Ganjar Pranowo mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. 3. Anies Baswedan menyambut baik wacana hak angket di DPR yang diusulkan Ganjar sebagai sikap dugaan kecurangan pemilu 2024. 4. Partai Nasdem akan mempertimbangkan hak angket ketika dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 terbukti. Menolak hak angket. 1. Partai Gerindra dan Partai Demokrat secara terang-terangan melakukan penolakan penggunaan hak angket DPR. 2. Komisi 2 DPR RI berharap dugaan kecurangan Pilpres 2024 tidak dibawa ke ranah politik. Harap dicatat bahwa informasi ini dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan politik terkini. Untuk informasi yang paling akurat dan terkini, disarankan untuk mengikuti berita dan laporan terbaru dari sumber terpercaya. Menolak hak angket. 1. Partai Gerindra dan Partai Demokrat secara terang-terangan melakukan penolakan penggunaan hak angket DPR. 2. Komisi 2 DPR RI berharap dugaan kecurangan Pilpres 2024 tidak dibawa ke ranah politik. Harap dicatat bahwa informasi ini dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan politik terkini. Untuk informasi yang paling akurat dan terkini, disarankan untuk mengikuti berita dan laporan terbaru dari sumber terpercaya. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kerugian penggunaan hak angket. Keuntungan. 1. Mengungkap kebenaran. Hak angket dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran terkait suatu peristiwa atau kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat. 2. Informasi akurat. Hak angket memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akurat terkait dengan suatu isu tertentu. 3. Akuntabilitas pemerintah. Hak angket dapat memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. 4. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Hak angket DPR juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan transparansi dalam pemerintahan. Kerugian. 1. Polemik. Politik. Penggunaan hak angket seringkali menimbulkan polemik politik dan dapat memicu konflik antar partai. 2. Proses panjang. Proses hak angket biasanya membutuhkan waktu yang lama dan dapat menghambat proses pembuatan kebijakan lainnya. 3. Potensi penyalahgunaan. Hak angket dapat disalahgunakan oleh partai politik tertentu untuk kepentingan politik mereka sendiri. Harap dicatat bahwa keuntungan dan kerugian ini dapat berubah tergantung pada konteks dan cara penggunaan hak angket itu sendiri